My gosh, bro. Nah, sekiranya kalian berminat untuk melihat lebih banyak vlog tentang makanan, kerja seharian, dan pelbagai lagi vlog menarik, kalian bisa pergi ke The Paci Vlog yang ada di link di bawah ini, atau search saja The Paci Vlog dan kalian bisa lihat pelbagai makanan, food, ataupun apa saja yang kita review di dalam sini, termasuk yang bakal kita upload di IG kita dan juga di TikTok. Jangan lupa untuk follow The Paci Vlog, guys. Sekarang berbagai konten yang menarik disajikan di sini. Come on. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Paci dan juga Rili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu ya guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Paci, channel yang memberikan kita informasi, entertainment, dan juga reaksi yang Jujur Jujur. aja, guys. Alhamdulillah, terima kasih kepada kalian terus mendukung channel ini sehingga ke hari ini, dan juga kepada teman-teman kita yang baru saja mampir ke channel The Paci. Kita mengucapkan selamat datang, selamat bergabung. Insya Allah kita bakal bikin video terkini, terkeren, viral, apa yang positif bakal kita sikat terus. Yes, berbaki lagi 8 hari ya. Ini adalah sesuatu yang sangat kita nanti-nantikan, yang kita tunggu-tunggu. Tetapi komentar netizen, komentar di medsos itu memang sangat luar biasa guys ya. Hingga ada yang mengatakan Malaysia FAM harus belajar daripada Indonesia. Ya, yang mana soal naturalisasi dan juga ya ada beberapa rakyat Malaysia juga yang tidak puas hati ya, dan juga mempertanyakan tentang kenapa bisa jadi kayak gini. Jadi ya bukan saja ditunggu oleh rakyat sendiri, tetapi ditunggu juga oleh seluruh persepakan bola antara bangsa juga ya, gitu, FIFA apa semualah, kita tunggu semua ini ya, karena rayuan ini terlalu besar guys. Ini kalau pasti tidak cantik lah ya, pasti tidak indah seperti sebelumnya lah ya. Kalau ini sebenarnya satu kesalahan aja ya, itu. Jadi kita harus lihat sendiri gimana sebenarnya naturalisasi itu ditemukan, gimana sebenarnya cara yang sebenar ya. Jadi kita harus melihat sendiri gimana Indonesia lah sebagai contoh ya. Jadi kita lanjut Pak. Mari kita dengarkan. Malaysia harus belajar dari Indonesia terkait naturalisasi pemain. Di Indonesia, informasi terkait pemain keturunan dibuka seluas-luasnya. Di sini ada contoh Eliano Reinders dan juga Miss Hilgers. Maksudnya transparan lah ya. Itu yang kita tunggu-tunggu Baci ya. Transparan daripada siapa sajalah, ada yang bilang ini semua ke siapa saja bisa lihat sendiri. Ya, jadi nggak ada lagi kita kepikiran yang ya kayak Indonesia kayak gitulah ya kan. Harusnya semua terbukti dengan jelas gitu. Ada yang bilang masalah teknikalnya itu apa? Itu nih. Malaysia harus Ya betul. Di Indonesia, informasi terkait pemain keturunan dibuka seluas-luasnya. Di sini ada contoh Eliano Reinders dan juga Miss Hilgers. Keturunannya pun jelas, ada foto dari kakek dan ibunya yang punya darah Indonesia. Sedangkan para pemain keturunan Malaysia yang sudah dinaturalisasi, banyak yang mempertanyakan dari mana asal-usulnya. Tapi federasinya tidak membuka secara jelas bagaimana keturunan ini bisa didapatkan. Ya udah, tetap semangat untuk Malaysia. Itu aja info dari gua, jangan lupa follow akun gua. Terima kasih Adit Gold atas semangat ya guys. Ya, tapi semangat itu. Sedikit perubahan tuh sebenarnya bisa memberi perubahan yang besar. Kita masih menunggu ya. Lanjut. Sepak bola Malaysia dihukum FIFA, tapi malah Indonesia yang disalahin. Semua berawal dari pemalsuan dokumen 7 pemain naturalisasi Malaysia.
Akibatnya, Federasi Sepak Bola Malaysia kena denda sekitar 7,3 miliar rupiah. Sedangkan 7 pemainnya juga dihukum denda 42 juta rupiah plus larangan ikut kegiatan FIFA selama 12 bulan. Tapi bukannya introspeksi, Presiden klub Johor Darul Takzim malah bilang ini sabotase dari negara tetangga. Lebih parahnya lagi, netizen Malaysia nuduh Indonesia yang sudah melaporkan mereka ke FIFA. Padahal yang melapor itu Vietnam setelah mereka dihajar 4-0 di kualifikasi Piala Asia. Uniknya, jauh sebelum ini, Coach Justin sudah pernah bilang bahwa Malaysia bakal kena ban FIFA karena pemalsuan dokumen. Waktu itu dia dihujat habis-habisan oleh netizen Malaysia sampai disomasi oleh Presiden Federasi Malaysia, tapi ternyata semua itu terbukti benar. Sepak bola Malaysia dihukum FIFA, Belum, tapi malah dia ada kayak Indonesia yang disalahin. Tapi belum benar lagi ya. Masih Yes. dalam rayuan. Jadi kita itu masih lagi menunggu dan bersabar karena update yang sebelum ini FAM udah memberitahu ada masalah teknikal dari segi dokumen. Jadi kita harus tunggu dulu. Jangan tapi kalau orang bilang yang menyalah-nyalahin itu biasalah di medsos itu biasa guys ya. Vietnam juga disalahin, Indonesia juga disalahin ya. Jadi Sekarang ini netizen, banyak yang antara netizen gitu tuduh kayak gitulah. ya. Jadi yang kita nantikan adalah keputusan nanti hari yang kita tunggu-tunggu itu ya. Jadi kita lanjut dulu, kita dengerin dulu ya. Jangan terus-terus kita hujat guys ya, santai. Lanjut. AFC turun tangan. Mereka tegaskan timnas Malaysia tidak dihukum FIFA. Sanksi FIFA hanya ke-7 pemain yang terbukti bermasalah, plus denda ke FAM. Begitulah kata Pak Sekjen AFC ini, yang ternyata juga orang Malaysia. Aduh guys. AFC turun Lanjut, tangan. lanjut. Mereka tegaskan timnas Malaysia Ini. Macam mana boleh bagi negara macam tu je? Oh, ini Indonesia dengki. Come on lah. Saya tengok juga Indonesia ni. Kita bukan sokong Indonesia. Saya tengok juga Indonesia. Oh, dia ni pemain pun ada macam pemain warisan lah. Adalah macam pemain warisan. Tapi dia tunjuk proof tu. Dia tunjuk dia ni kahwin, dia ni anak siapa. Dulu bapak dia dulu kahwin dengan siapa. Dulu waktu dijajah oleh Belanda dulu, yang ini moyang dia kahwin. Nah, maksudnya tunjuk salah silah tu. Ini aku Dia dukung tunjuk. Denny karena bentar ya. Karena apa yang dia bilang ini maksudnya transparan aja sama orang dengan kita ini semua ya. Jangan Benar. sampai kita nanti tertunggu-tunggu kayak gitu. Ini benda yang paling simple guys. Kalau kita waktu SD dulu pun, waktu sekolah juga, pasti ada salah silah kita juga. Ternyata kalau kita kaji-kaji, oh kita ada nenek moyang nih daripada Ya. Belanda. Macam kayak daripada- kita ini sama kita berdua ini guys. Ya kita Nah, kita nggak kenal pada carilah. mulanya. Ternyata Ada kita keluarga. talian darah kayak gitu. Nah, kita ada keluarga guys gitu. Nah, gitu kan gampang kayak gitu ya. Iya Transparan aja. betul, cari aja nih. Oh, Tapi bentar, Pak rupanya kakeknya gini. Tapi aku masih mempertahankan mungkin ini semua akan dilakukan selama 10 hari ini. Ya. Membentuk Jadi- salah silah yang mencari semula ya gitu. Iya, sebenarnya. Mungkin Jadi lah, kita, mungkin kita nggak tahu. Kan. Jadi ya kita tunggu aja guys. Kita dengerin lagi guys. Dari semula Pak Cik, aku mendengar dari awal. Macam mana boleh bagi negara macam tu je? Oh, ini Indonesia dengki. Come on lah. Saya tengok juga Indonesia ni. Kita bukan sokong Indonesia. Saya tengok juga Indonesia. Oh, dia ni pemain pun ada macam pemain warisan lah. Adalah macam pemain warisan. Tapi dia tunjuk proof tu. Dia tunjuk dia ni kahwin, dia ni anak siapa. Dia Dulu tunjuk bukti bapak ya? dia dulu kahwin dengan siapa. Dulu waktu dijajah oleh Belanda dulu, yang ini moyang dia kahwin. Dia tunjuk. Yang sekarang ni 7 orang ni, dia kahwin dengan siapa? Macam mana dia boleh beranak anak dia ke, cucu dia ke, atuk dia ke? Indonesia dia tunjuk ada. Macam mana boleh bagi Terdiam juga ya dengan kata-kata ini. Iya pun. Ini. Gini guys. Jember, Semarang.
Kalau saya Solo, Paten Pais Kediri, Wes. Paten apa CBD, Pesa. Oh, copyright Paten. Hei, bikin apa le? Manado. Mesigas Manado. Eliana Legendes Maluku. Mataram ya Imbau Tero. Jeprepes Maluku. Yusuf Hamna Makassar. Maluku. Orang Bangun Makassar. Maluku. Makassar. Kelvin Verdong Aceh. Gendong Aceh. Ini semua oh Medan guys. Wah, tuh. Ada style-stylenya lagi. Oh, Bandung. kita bantu. Ini sudah terbukti dan memang paham nggak Yang sih? Dia paling mereka jelas beginilah, apa tujuh pemain ini. Contoh macam pemain pertama itu mungkin asalnya daripada Kedah gitu. Jadi pemain kedua ini mungkin daripada Tamparuli Sabah. Kayak gitu Baji, guys. kita di Malaysia ini juga nggak banyak negerinya ya kan. 14 buah negeri Baji. Kalau udah Iyalah. dari 7, wow udah berapa aja gitu ya. Nggak besar juga tuh. Betul Transparan lah. aja nih. Ya. Sedih Kayak sih, gitu sedih. lah. Kita yang bereaksi juga dihujat guys. Gimana kita nggak sedih guys? Iyalah sebab kita pun kaget juga. Ya, Semuanya karena kita selama terjadi ini bereaksi tiba-tiba. tentang sepak bola ya. Dan ini terjadi tiba-tiba dan harusnya kita pun terkena tempiasnya juga. Nah, jadi kita lanjut lagi guys. Ya, sebab kita sendiri pun penasaran juga. Ah. Kena masalah naturalisasi kayak Malaysia? Jawabannya ada di jalur yang ditempuh PSSI. Setiap pemain naturalisasi Indonesia harus jelas asal-usulnya, punya darah keturunan Indonesia dari orang tua atau kakek nenek. Semua dokumen diverifikasi pemerintah dan FIFA secara transparan, bahkan bisa dilihat publik. Prosesnya memang panjang dan rumit, tapi hasilnya aman. Erick Thohir sendiri menegaskan, naturalisasi Indonesia jelas ada darahnya, beda dengan negara lain yang asal comot pemain. Itulah kenapa di saat Malaysia kena sanksi pemalsuan dokumen, Indonesia justru bisa bangga dengan skuad diaspora yang sah dan legal membela Garuda. Sebab begini ya, waktu awal sekalinya macam kita reaksi pemain-pemain naturalisasi daripada Indonesia sendiri kan daripada PSSI yang bahwa ramai sebelum tuh hujat juga. Oh, ini dari mana nih asalnya? Dan ternyata PSSI berjaya membuktikan bahwa ini semua pemain-pemain keturunan dan jelas daripada keturunan mana, kakinya siapa begitu. Oke, lanjut. Yang kita harus banggakan kan pemain naturalisasi Indonesia berdarah Indonesia. Beda dengan negara-negara lain yang selalu misalnya mendiskreditkan tim Indonesia, mereka melakukan naturalisasi nggak ada darahnya mereka, nggak ada negaranya mereka. Kalau kita jelas ada darah kita, itu yang kita patut bangga. Mestinya mereka lebih malu. Kenapa? Mereka menaturalisasi pemain-pemain yang tidak ada darah mereka. Yang kita harus bangga. Oh, pedas banget, Pak. Ya, tapi itulah kita tunggu lagi 8 hari gimana keputusannya, dan jika ini semua adalah benar ya pasti kecewa, pasti ya sepak bola Malaysia itu pasti tidak akan baik-baik saja sebelum sini guys. Jadi apapun guys ya, kita menerima dengan pengen merasa kenaikan itu juga. Baru menang 4-0 guys dengan Vietnam guys, udah jadi kayak gini guys ya, baru happy kayak gitu ya. Jadi itulah betul. Apapun guys ya, terima kasih pada kalian ya yang terus meminta kita untuk mereaksi juga tentang hal ini, dan melihat-lihat juga ya teman-teman kita yang lain yang bikin konten tentang ini supaya kita lebih belajar dan lebih tahu, karena kita juga bukan ahlinya, kita hanyalah seorang peminat sepak bola ya yang pengenkan transparan dan mengetahui lebih lanjut lagi tentang hal ini juga guys ya. Nah, jadi ini nggak perlu dibahas panjang. Terima kasih kepada kalian semua yang udah nonton video ini sehingga habis bersama dengan kita. Ya, jangan stop hujat-hujat, positif aja. Jadi itu saya untuk kali ini, Baji. Ya, itu saya pada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi sebar video untuk dirasi, just komen dengan link. Dan insya Allah kami akan coba yang terbaik untuk menyelesaikan video Anda. Assalamualaikum. Bye-bye.